Halo, mari kita lanjutkan kembali pelajaran kita hari ini. Kita akan mencatat seluruh aturan derivasi atau yang biasa disebut dengan aturan inferensi pada logika predikat. Yang pertama adalah aturan yang berkaitan dengan kuantor, yaitu aturan inferensi instansiasi. Ada dua macam, yaitu instansiasi eksistensial. Pada aturan instansiasi eksistensial, pernyataan yang tadinya memiliki kuantor eksistensial menjadi pernyataan tanpa kuantor eksistensial. Caranya dengan mengubah individu umum, misalnya individu X pada pernyataan lama, menjadi sebuah individu baru, yaitu misalnya individu C. Ingat kembali, untuk proses instansiasi eksistensial harus menggunakan individu baru yang belum pernah digunakan untuk instansiasi lainnya. Aturan yang kedua adalah aturan instansiasi universal, yaitu suatu proses di mana kita mengubah dari suatu pernyataan yang tadinya memiliki kuantor universal menjadi sebuah pernyataan tanpa kuantor universal. Caranya adalah dengan mengubah dari yang tadinya individu umum, misalnya individu X yang terikat dengan kuantor universal, menjadi sembarang individu apa saja, bisa berupa individu khusus, contohnya A, B, atau C, dan bisa juga berupa sembarang variabel bebas, misalnya X, Y, atau Z. Aturan berikutnya adalah aturan generalisasi eksistensial, yaitu proses untuk mengubah dari suatu pernyataan yang tidak memiliki kuantor menjadi pernyataan dengan kuantor eksistensial. Dan kita ubah yang tadinya individu khusus di dalam pernyataan tersebut menjadi individu umum yang terikat dengan kuantor eksistensialnya. Berikutnya adalah generalisasi universal, yaitu suatu proses untuk mengubah dari pernyataan yang tidak memiliki kuantor menjadi pernyataan dengan kuantor universal. Hanya saja, tidak semua kasus boleh dilakukan generalisasi universal. Derivasi atau biasa disebut dengan deduksi alami pada logika predikat sebenarnya memiliki aturan yang sama dengan logika proposisional. Jadi, buka kembali catatan kalian ya. Deduksi alami juga masih bisa menggunakan hukum-hukum ekuivalensi selain menggunakan aturan inferensi. Namun, kita juga bisa hanya menggunakan aturan inferensi saja. Itu disebut sebagai deduksi alami formal. Jadi, untuk membuktikan validitas argumen dengan menggunakan derivasi, kita perlu mengingat kembali hukum-hukum ekuivalensi, aturan-aturan inferensi, ditambah aturan inferensi untuk instansiasi dan generalisasi pada logika predikat. Perlu dicatat bahwa untuk hukum ekuivalensi itu dapat diterapkan baik pada formula maupun subformula, sedangkan aturan inferensi hanya bisa diterapkan untuk formula. Jadi, aturan inferensi tidak dapat diterapkan untuk subformula. Apakah kalian masih ingat apa saja aturan inferensi? Aturan inferensi diantaranya adalah modus ponens, modus tollens, silogisme hipotesis, silogisme disjungtif, konjungsi, dilema konstruktif, aturan penambahan, dan aturan simplifikasi. Kemudian, kita ingat kembali hukum-hukum ekuivalensi, yaitu hukum identitas, hukum idempotensi, hukum double negasi, hukum tautologi dan kontradiksi, hukum distributif, hukum De Morgan,
hukum absorpsi, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum negasi kuantor, hukum ekuivalensi implikasi, ekuivalensi biimplikasi, kontraposisi, dan hukum eksportasi. Kesimpulannya, untuk membuktikan validitas argumen dengan menggunakan teknik derivasi, kita harus menggunakan aturan derivasi atau dikenal sebagai aturan inferensi. Selain itu, kita juga boleh menggunakan hukum-hukum ekuivalensi. Jika kita ingin menggunakan aturan inferensi saja, maka itu boleh disebut sebagai deduksi alami formal. Apabila kita merasa kesulitan jika hanya menggunakan aturan inferensi saja, maka silakan boleh dicampur dengan menggunakan aturan hukum-hukum ekuivalensi juga. Setelah ini, di video berikutnya kita akan melihat contoh-contoh soal derivasi.